Ya, menjadi utusan Yesus. Kalau hari Senin kemarin kita belajar, ya, utusan Yesus itu seperti duta besar kerajaan surga di dunia. Wah, kalau mendengar kata duta besar rasanya itu keren sekali, punya jabatan, dapat fasilitas, begitu ya. Ternyata sesi kedua tentang menjadi utusan atau diutus oleh Tuhan, penderitaan. Nah, pasti kita semua bertanya, kenapa mesti begitu? Jawabannya gampang. Siapa yang percaya bahwa hidup di dunia sekarang ini, apalagi selama pandemik ini, hidup di dunia sekarang ini adalah hidup di dalam penderitaan. Betul atau salah pernyataan ini? Sekarang ini semua orang hidup betul dalam penderitaan. 2 hari yang lalu, saudara, akhirnya pemerintah memutuskan bahwa sekarang pergi naik kereta api, naik pesawat, cukup dengan NIK, nomor induk kependudukan. Nah, di sini saya ingin berkata, warga binaan, saya nggak ngeledek loh, saya nggak ngeledek, ya. Tapi saudara bersyukur, loh, kok bersyukur? Sekarang ini orang Indonesia mau pergi kemana saja ribet, mau masuk mall ribet, karena harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Nah, yang warga binaan nggak butuh itu, ya maafkan saya. Berapa kali saya melihat di bandara, saudara, orang-orang tua, ibu, bapak menangis. Karena HP mereka cuma bisa telepon, yang SMS saja belum tentu bisa karena HP jadul. Nah, itu bagaimana mau punya aplikasi Peduli Lindungi? Aduh. Nah, para petugas pun gugus tugas nggak bisa apa-apa karena itu peraturan. Nah, tiket sudah mereka beli. Pikir nanti kalau di bandara bisa ada yang nolong. Ternyata tidak bisa. Saya pun nggak bisa buat apa-apa. Maaf, saya bukan sombong. Mungkin saya bisa bayari tiket dia kalau tiket itu angus. Tapi kita lihat, kalau toh dia punya tiket, tetapi tidak punya aplikasi Peduli Lindungi, dia pun kan nggak bisa berangkat. Betul tidak? Maka itu, ini baru satu aplikasi itu saja. Betapa hidup sedang dalam penderitaan. Itu baru satu. Belum yang lain-lain lagi. Anak-anak sekolah yang susah. Dan banyak lagi yang lain. Nah, maka itu kalau hari ini kita belajar. Menjadi utusan Kristus harus siap dalam penderitaan. Mengapa? Supaya saudara dan saya pun bisa menolong mereka yang sedang dalam penderitaan. Mari kita lihat Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Ada yang komen di Facebook dari Waingapu. Betul, Tuhan turut merasakan kelemahan dan penderitaan kita. Itu tadi Ibrani pasal 4 ya. Nah, sekarang kita lihat Ibrani 2 ayat 18. Sebab, ayo semuanya membaca. Sebab oleh karena Tuhan Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, lihat itu. Jadi, sebagai utusan, kita harus siap mengalami penderitaan, supaya kalau ada orang yang menderita dan bertemu kita, maka kita bisa cerita. Aku pernah dan aku sudah merasakan.
Salah satu contoh, maaf. Awal-awal saya ke Papua, ada rekan baik saya, maksudnya sangat baik. Ya, memang dalam pelayanan dia itu disebut punya pengurapan. Wih, hebat sekali, saya tahu sendiri. Nah, terus dia mau doakan saya. Koden, boleh nggak saya doakan? Oh, itu boleh sekali. Senang dong didoakan. Saya tanya, doa apa? Kan Koden mau pindah ke Papua. Oh iya. Nah, doanya begini. Boleh nggak saya berdoa supaya Tuhan melindungi Koden selama di Papua nggak kena malaria. Nah, waktu itu saya belum pernah merasakan malaria. Ayo jujur, mendengar tawaran doa seperti itu, senang nggak sebagai manusia? Senang seharusnya. Tapi aneh, saudara. Tiba-tiba di hati saya ada perasaan yang sedih sekali. Nah, itu saya heran. Ini masih diskusi, teman saya Mbak Tun masih ngomong. Terus saya tanya, Papa, kenapa saya dapat tawaran ini? Hati saya sedih sekali. Saya nggak ngerti, saudara. Memang saya sih nggak pernah pengen minta kena malaria, ya nggak lucu ah. Tapi ketika tawaran itu saya dengar, hati saya sedih. Ini masih ngomong. Tiba-tiba ada suara lembut sekali. Apa gunanya kamu ada di Papua kalau kamu tidak pernah ikut merasakan penderitaan saudaramu, salah satu karena malaria? Wih, saya kaget. Langsung saya berkata, aduh, hatimu luar biasa untuk mendoakan saya kalau saya di Papua nggak kena malaria. Tapi dia kaget balik waktu saya ngomong, tapi kalau saya ada di Papua dan saya tidak pernah kena malaria, saya akan ngomong apa? Saya akan cerita apa kepada saudara-saudara itu? Tahun 93, pertama kali saya tiba di Nabire tahun 93 bulan Agustus. Saudara, sebentar ya, maaf ya, ini lagi mengajar. Sebentar mama, nih ada mama mau tawarkan pisang. Maaf ya. Ya. Nah, saudara, tahun 93 saya pertama tiba di Nabire. Saudara, terus 94 saya pertama kali kena malaria. Saya tidak tahu. Saya pikir cuma biasa-biasa saja. Langsung parah dan saya diinfus. Untuk buka mata saja nggak bisa. Wih, begini toh kena malaria itu. Apalagi makan. Aduh, sama sekali nggak bisa. Saudara, akhirnya saya bisa tahu bagaimana ikut merasakan orang yang kena malaria itu. Nah, sejak itu ya udah saya terima saja. Karena itu indah sekali. Hah? Kok indah? Betul. Maka itu kalau saya bertemu dengan yang kena malaria, saya bisa menguatkan mereka. 3 hari itu saya diinfus. Nggak bisa apa-apa. Puji Tuhan untuk itu. Maka itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan membawa kita masuk dalam penderitaan supaya kita sebagai utusan Yesus bisa menolong orang. Maaf kepada warga binaan. Maka kalau ada warga binaan yang baru masuk, maaf ya, dan saudara-saudara sekian waktu ada di dalam, maka dengan mudah saudara bisa menceritakan apa yang saudara alami. Sehingga warga binaan yang baru itu mau tidak mau jadi terhibur dengan saudara semuanya. Saya masih ingat waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, ketika saya mengajarkan bagaimana Tuhan Yesus yang jadi manusia, walaupun dia adalah Tuhan, harus mengalami semua penderitaan yang manusia alami.
Weh, saya ceritakan semua. Saudara dengarkan. Tiba-tiba ada seorang anak. Maka itu saya bersyukur. Kalau berkumpul dengan anak-anak saya bisa belajar banyak. Ada seorang anak tiba-tiba nyeletuk. Om, kalau begitu Tuhan Yesus pernah sakit gigi enggak? Terus terang saya shock pertanyaan ini. Karena saya enggak pernah kepikir. Nah rupanya anak ini sering sakit gigi. Dan kalau dia sakit gigi, sakitnya luar biasa. Nah ketika dia dengar kebenaran ini, bahwa Tuhan Yesus pun pernah mengalami semuanya itu. Saudara, saya berterima kasih pada anak itu. Dia pernah. Ya jangan cari ayatnya di mana ya, jangan pernah. Pokoknya semua penderitaan manusia Tuhan Yesus sudah pernah alami. Keren ya. Jadi kita nggak pernah sendirian. Maka itu Tuhan Yesus harus menderita seperti itu. Renungkan dua kalimat ini. Seorang yang penuh kesengsaraan. Seorang yang biasa menderita kesakitan. Maaf. Nggak enak sekali. Penuh. Kok bukan penuh duit, penuh berkat, penuh kesengsaraan. Biasa makan enak, biasa tidur di hotel, biasa ini enggak. Biasa menderita kesakitan. Ini loh Yesus. Ia sangat dihina, diulangi lagi. Kalimat pertama sudah jelas, ia dihina dan dihindari orang. Sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya. Maaf ya saudara, maaf. Apa yang kita lihat di wajah seseorang, maaf ini, kalau suatu saat kita pas lewat, terus kita melihat seseorang, ya saya nggak bisa jelaskan. Pokoknya ketika kita melihat wajah orang itu, langsung kita nutup muka kita. Ngerti maksudnya? Ini ayatnya. Maaf, bagi yang belum tahu nggak apa-apa. Kalau Tuhan Yesus hidup di zaman sekarang dengan kondisi seperti ini, yakinlah Tuhan Yesus nggak akan dimasukkan orang di sebuah aplikasi pastor in style. Maafkan saya. Lapis kayak begitu modelnya. Orang ngeliat aja tutup mukanya. Ngerti ya? Nah itulah Yesus Tuhan, utusan yang pertama. Ayo kita perhatikan ini. Oke, kita buka Injil Yohanes. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-20. Udah? Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus, kami mau bertobat. Walaupun ini berat. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba, saudara dan saya adalah hamba, tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ini yang gak enak. Jikalau mereka telah menganiaya aku, Tuhan tolong kami. Ini intermezzo aja. Baca terus atau tidak? Ngerti pertanyaannya? Baca terus atau tidak? Karena gak enak. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ini utusan. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Pelan-pelan ya, saya lihat ayat ini. Roh Kudus tolong kami. Jadi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus?
wajib kita alami juga sebagai utusannya. Saudara masih ingat? Saya lupa di ayat mana itu ya. Ada ayat berkata begini. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Masih ingat ya? Nah, ini salah satu penjelasannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Tuhan Yesus, pasti sanggup, jangan berkata nggak sanggup. Mereka juga akan menganiaya kita. Tapi hasilnya, ini loh, Roh Kudus tolong kami. Pak Nelson, mudah-mudahan Pak Nelson Sembiring ada. Karena dalam berapa kali kita Zoom, ada pertanyaan yang sama yang Pak Nelson ucapkan, tanyakan. Karena capek sekali melihat warga binaan yang sudah diajari, yang sudah dengar firman, tapi masih hidup di dalam dosa. Ya, Pak Nelson masih ingat itu. Nah, hari ini ada jawaban. Kembali lagi Filipus. Oh, terima kasih Pak Joko. Yohanes 20 ayat 21. Ya, kita kembali lagi ke Yohanes 15 ayat 20. Nah, bagi kita yang sering capek, aduh kenapa kok mereka itu susah sekali nurut. Inilah jawaban yang luar biasa. Ya, saya mulai dengan penderitaan. Jikalau mereka, orang-orang itu telah menganiaya Tuhan Yesus, jangan lupa, maka mereka juga akan menganiaya saudara dan saya yang menjadi utusan Yesus. Ayo, amin atau aman? Maaf saya tanya. Tapi lihat buahnya, lihat hasilnya. Setelah seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, ternyata ada dampak yang besar, saudara. Yaitu, jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga, saudara perhatikan firman ini, mereka juga akan menuruti, bukan perkataanmu, Tuhan, bukan loh. Tapi mereka itu akan menuruti perkataan kita juga. Coba saudara perhatikan firman ini. Ini sungguh luar biasa. Maka itu jangan takut dengan penderitaan. Yang terjemahan Amplified. Ya. Remember that I told you. Ingat loh. Aku sudah berkata kepadamu. A servant is not greater than his master. Ya, seorang hamba nggak pernah lebih tinggi dari tuannya. It is not superior to him. Tapi ini bukan berarti Yesus itu superior, hebat. Tidak. If they persecuted me, sama. Kalau mereka menganiayaku, persecuted, they will also persecute you. Sama. If they kept my word, kalau mereka nuruti perkataanku, taat my teaching, ya, pengajaranku, they will also keep and obey yours. Maka orang-orang itu pun akan taat dan akan mengikuti apa yang kita ajarkan. Ini dampaknya kalau saudara dan saya sebagai utusan Yesus, maka apapun yang Tuhan Yesus lakukan, kita lakukan. Maka disitulah kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, saudara. Dan itu luar biasa. Saya percaya semua kita sebagai hamba Tuhan senang kalau orang bisa nuruti apa yang kita katakan. Tapi ikuti dulu, turuti dulu yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Maka itu terjadi. Oke, saya mau bacakan tadi ada beberapa komen di Zoom pakai ayat itu. Ya, Yohanes 20:21. Terima kasih Pak Joko. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ada komen.
Penderitaan yang kita alami di dunia ini adalah jalan menuju kebahagiaan di surga. Asalkan kita semua ikhlas, ya, mana menjalani dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Oh, ada istilah bagus dari Palembang. Tuhan yang utus, pasti Tuhan yang urus. Betul. Terima kasih Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran ini, ya, itulah firman yang harus kita ikuti, kita turuti. Jadi siap menjadi seorang yang penuh kesengsaraan dan menjadi pribadi yang biasa dalam penderitaan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oh, kenapa ini? Oke, ada tambahan ayat. Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Makan firman itu, maka kita akan hidup. Ini cuma kesaksian. Ya, dan tim saya, anak-anak saya sudah pernah melihat itu enggak sekali dua kali. Saudara, di dalam beberapa keadaan, maka saya naik kapal, baik dari Nabire ke Jawa atau sebaliknya dari Jawa pulang ke Papua, itu naik kapal. Saya suka kalau saya ada waktu saya naik kapal. Dari Surabaya sampai Nabire itu 6 malam, saudara. Ya, nggak ada jadwal lebih pendek. Sekarang ada. Ini berapa tahun yang lalu. Nah, salah satu kesukaan saya kalau saya naik kapal, kalau malam perjalanannya jauh, ya nggak harus berhenti di satu pelabuhan, maka di atas kapal itu pasti ada kebaktian, ada ibadah. Nah, biasanya petugas-petugas kapal itu tunggu laporan penumpang. Siapa yang pendeta, siapa yang pemain musik, siapa yang nyanyi. Nah, itu ada. Nah, kalau pas saya naik, itu anggota tim saya, anak-anak saya laporkan, ada Pak Pendeta. Nah, itu senang sekali jadi di kapal. Ya, kita cari ruangan yang cukup luas. Nah, apalagi kalau dari timur, ya, ke barat atau dari barat ke timur kan banyak orang-orang timur yang Kristen. Seru, saudara. Kalau kebaktian di atas kapal itu sangat menyenangkan. Nah, setelah itu biasanya kan ini berhari-hari di laut. Bisa ketemu orang ini, bisa cerita ini. Waduh, kenalan banyak orang. Nah, masalahnya itu, kalau hari-hari tertentu, musim liburan, atau ada hari raya, atau Natal, wih, kapal itu penuh. Walaupun punya uang, belum tentu bisa dapat kamar karena berebut. Maaf, saya cuma cerita. Buat saya, kalau nggak dapat kamar, juga nggak dapat tempat untuk tidur, baik kelas ekonomi karena penuh. Ada saksi sampai hari ini mereka tahu. Saya tidur di dek itu saja pakai alas koran atau tikar atau kardus. Buat saya tidak masalah. Saya bisa tidur. Kadang-kadang di bawah jembatan, tangga naik ke atas. Itu yang paling aman. Ya, walaupun harus hati-hati, kadang-kadang kejatuhan itu. Apa dari atas. Nah, buat saya bukan masalah. Saya tidur seperti itu. Maaf, saya cuma cerita. Dan itu jadi kesaksian. Dan saya nikmati. Nah, maka itu sekali-sekali dong. Ayo, yang belum pernah naik kapal, ayo bareng saya nanti ya. Lihat itu. Woi, bagaimana? Oh ya. Nah, itu ada yang saksi itu dari Makassar. Ya, tidur di koridor, bawa tangga di kapal. Betul. Inilah yang kita, makasih ya Pak Nelson. Jadi, jangan putus asa. Kalau kita melihat orang kita layani nggak mau nurut, ada penghiburan. Nah, jadi bukan hal yang berat, hal yang sulit, tidak. Kalau hidup ini mau menderita sebagai utusan Yesus. Filipi 1:29. Kenapa ada begini? Awal-awal kami pelayanan di Nabire, sampai berapa tahun, saudara? Mungkin hampir 10 tahun. Itu belum ada kapal langsung
yang berhenti di Nabire. Ya, jadi kapal selalu berhenti di Biak. Nah, dari Biak untuk kami ke Nabire itu naik kapal feri. ASDP itu loh. ASDP itu singkatan Angkutan Sungai dan Danau. Tapi di Papua ini karena kekurangan kapal itu dipakai angkut penumpang antar pulau. Jadi Biak itu pulau, lalu ke Nabire. Nabire itu istilah orang Papua di tanah besar, pulau besarnya itu. Nah, dari Biak untuk ke Nabire harus melewati Pulau Serui yang panjang, jadi kapalnya muter. Itu yang lama. Oke, saya baca dulu Filipi 1:29. Sebab kepada kamu, kepada saudara dan saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga ini loh, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu sudah otomatis jadi bagian hidup kita sebagai utusan Yesus. Nah, apa yang harus kami buat? Pesawat juga tahun-tahun itu susah sekali. Jadi Biak Nabire itu waktu itu hanya ada pesawat merpati yang Twin Otter. Twin, ya. Nah, Twin Otter itu muatnya cuma 17 orang. Kecil, pakai baling-baling itu. Itu antrinya juga panjang karena cuma 17 orang. Nah, sesekali zaman itu ada Fokker 27. Tapi Fokker 27 juga lama sekali. Oh, ini ada saudara kita dari Los Angeles komen. Aku kerja di Pelni, jadi sering naik kapal, berdesak-desakan, seru. Apalagi pas antri makan menu ikan Indosiar alias gak dikerok sisiknya. Woi Raul, puji Tuhan. Nah, saudara, jadi kami kan bawa barang untuk keperluan sekolah asrama. Itu juga barang dibawa dari Jawa. Nah, kami harus naik ferry, saudara. Ferry itu nggak ada tempat tidur. Semuanya kursi. Kursinya plastik. Yang satu persatu itu ada tekuannya tengah. Nah, saudara, berapa kali anggota tim itu melihat saya. Jadi saya bisa tidur di atas 3 kursi kalau kebetulan kosong. Tapi bukan kursi rata loh. Maaf. Ya, bukan kursi rata. Tapi kursi yang plastik 3 itu. Itu sore-sore yang lain, anggota tim lain bisa berkata, kok bisa tidur nyenyak? Itulah karena hadirat Tuhan. Maka itu kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, siap untuk menderita, tidak ada masalah. Nah, ASDP itu, kapal itu nggak ada penutupnya. Jadi terbuka kiri kanannya itu. Nah, ini celakanya. Kalau hujan, saudara. Oh, itu dia. Terima kasih. Ini siapa ya? Oh, Filipus ya. Lihat itu. Oh ya, saya harus. Oh, mana Filipus, tayangkan dulu. Bagus juga itu bisa melihat. Ya, ini supaya yang di Facebook dan di Instagram bisa lihat itu model bangkunya kalau pakai kapal feri. Bisa lihat ya, duduk itu. Jelas ya. Nah, di situ 3 kursi saya bisa tidur, saudara. Maka itu anggota tim itu heran, kok bisa nyenyak tidurnya? Buat saya tidur kan bukan tempatnya, saya bilang matanya yang tidur. Oke, sebentar saya pindahkan lagi. Nah, oh betapa indahnya kalau hidup seperti itu, ya. Mulai taat kepada pimpinan Tuhan, itu sungguh menyenangkan. Karena kebenaran kita hidupi dan orang-orang bisa melihat. Nah, itu nggak ada tutupnya loh, kiri kanan dindingnya nggak ada. Yang paling cuma pakai plastik. Suatu berapa kali kami ngalami ombak besar. Wih, itu barang kami bisa kiri kanan lari sana. Itu masih lumayan. Kalau sudah hujan, ombak, air masuk. Berapa kali barang-barang kami bawa rusak karena kena air laut. Nah, ini anak saya dari Biak ini lagi ikut ya. Jem, nanti papa telepon kamu atau kamu mau dengar terus silakan. Nah, itu tahun-tahun awal ketika kapal belum langsung masuk ke Nabire, masih turun Biak.
Saya bersyukur kepada Tuhan. Semua itu pernah saya alami dan saya nikmat. Saya nggak mikir macam-macam. Oh, ada komen dari Bogor, pinggang papi dari besi kali. Enggak, enak kok tidurnya begitu. Oh, ada yang komen dari Lapas Pasuruan. Jadi ingat kampung halaman Bapak di Nabire Sirimini. Siapa ini ya? Oh, berarti orang Nabire juga. Oke. Jadi jelas siap untuk mengalami penderitaan sebagai murid Yesus, sebagai utusan Tuhan. Lagi sekali kalau tanya, kenapa nggak ada pilihan lain? Harus menderita. Jawabannya, karena kita sedang hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Yang ngalami enak itu cuma sedikit orang. Yang lain ngalami penderitaan. Maka itu kita harus bisa menikmati juga penderitaan itu. Ayat terakhir 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai 10. Nah, inilah hebatnya Tuhan. Wow, dari Taiwan, dari Taipei. Sise Muse. Ya, praise the Lord. Anugerah Bapa besar. Betul, terima kasih Po. Ya. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Biarlah ini menjadi firman yang menguatkan kita semua. Firman yang membuat kita jadi kuat di dalam Dia. Ya. Tentang hal itu, ini doanya Paulus. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Apa yang didoakan? Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 3 kali berdoa. Maaf, biasanya ada hamba Tuhan suka menuduh. Kalau doamu nggak dijawab Tuhan, mungkin ada dosa di hidupmu. Nah, kalau Paulus sudah doa 3 kali Tuhan nggak jawab, berani kita ngomong dia ada dosa? Sombong sekali kita. Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Lihat ayat 9. Tetapi jawabnya kepadaku, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah, dalam kesulitan, dalam tantangan, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka. Catat kalimat ini. Sebab itu terlebih suka. Ingat tadi Yesaya 53:3. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Dan orang yang biasa dalam penderitaan. Wahai rekan saya, sabar, dari Timika, puji Tuhan, anugerah, penderitaan itu anugerah betul. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, atas penderitaanku, atas kesulitanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 terakhir. Karena itu aku senang. Ini aneh. Karena itu 1, aku senang. 2, aku rela. Di dalam apa? Kelemahan. 1. 2, di dalam siksaan. 3, di dalam kesukaran. 4, di dalam penganiayaan. Selesai? Belum. 5, di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini yang Tuhan ingin. Terima kasih buat Ibu Rita ya, untuk kesaksiannya, untuk supportnya. Oke, jadi siap sebagai utusan Yesus yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Seorang hamba nggak boleh lebih tinggi dari tuannya. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Harus kita kuat menghadapi semuanya itu. Jangan ngomel. Ya, tapi jangan berdoa ya seperti seorang karyawan tadi, dikit-dikit Roma 8:28. Ya, terus mereka semuanya celaka setelah dikunciin. Enggak. Ya. Siap menjadi utusan Kristus yang diizinkan menderita dalam hidup kita, ya harus siap. Karena Tuhannya aja begitu.
Maka itu indah kalau kita bisa mengalami ini. Kita bisa bersaksi pada semua orang. Saudara, tanggal berapa ya dengan Pastor Ramon, Pak Ramon, saya itu tes antibody. Kira-kira akhir Juli yang lalu. Ternyata ketahuan, ya saya pernah positif. Nah cuma masalahnya awal-awal itu di Nabire. Tes itu belum ada. Pas harus nunggu dari Jayapura. Nah itu semua tergantung dengan pesawat. Jadi Tuhan izinkan supaya saya bisa cerita bagaimana mengalami itu. Maka itu jangan takut dengan semua penderitaan. Itu indah sekali untuk kita boleh jadi berkat buat orang lain. Kalau kita nggak pernah menderita dan kita ngomong pada orang yang menderita, ya mereka paling cuma senyum-senyum kejut. Kenapa? Habis kamu ngomong nggak pernah ngalami, aku ngalami. Nah itu bedanya. Maka kalau saudara dan saya bisa mengalami, ayo kita bisa jadi berkat buat semua orang. Warga binaan, nikmatilah ya. Dalam hidup itu tunggu sampai waktu Tuhan. Jadi masih ingat saya sering berkata, nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya, maka kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman yang kita dengar hari ini menjadi bagian utama dalam hidup kita untuk kita tidak menyerah kalah. Shalom. Renungkan, simpan, dan lakukan. Maka orang-orang di sekitar kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan.